Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini kita akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Konseling Multikultural yang diampu oleh Pak Dosen Hardian Syahmasya MPD. Dalam video ini kita akan membahas materi ketujuh, yaitu mengenai Effective Intercultural Communication. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok 7. Ya, itu tadi teman-teman kita yang akan sedikit memaparkan materi Effective Intercultural Communication. Ada beberapa hal yang akan kami bahas dalam video ini. Yang pertama, apa fungsi komunikasi pada tim multikultural? Yang kedua, bagaimana struktur komunikasi yang digunakan oleh tim? Yang ketiga, apa pertimbangan mengenai budaya komunikasi tim? Yang keempat, bagaimana cara meningkatkan kompetensi sebagai komunikasi antar budaya? Dan yang kelima, cara memberikan dan menerima umpan balik. Baiklah, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Fungsi komunikasi pada tim multikultural. Model efektivitas tim multikultural Tirmizi menunjukkan bahwa komunikasi salah satu proses tim yang penting, dipengaruhi oleh faktor sosial dan kelembagaan, faktor organisasi, dan dinamika tim serta desain tim. Komunikasi adalah mekanisme yang digunakan tim untuk mentransfer pengetahuan, memberikan informasi, menetapkan arah, memahami satu sama lain sebagai individu, mengajukan pertanyaan, membuat keputusan, mengambil tindakan yang tepat, dan sekadar berhubungan satu sama lain. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, penyampaian informasi menjadi lengkap. Pengirim menyampaikan pesan dan penerima memahami pesan sebagaimana yang dimaksud pengirim. Komunikasi yang efektif dapat memotivasi Anda untuk bertindak dan mencapai hasil yang luar biasa. Melalui penerapan fleksibilitas yang konsisten dalam pendekatan, keterbukaan pikiran, kesadaran diri, dan kemauan untuk menghargai kebutuhan komunikasi dari kelompok budaya yang berbeda, berdasarkan nilai-nilai mereka dan prioritas yang mereka berikan kepada mereka, tim dapat mengembangkan komunikasi antar budaya yang efektif. Selanjutnya, struktur komunikasi yang digunakan oleh tim. Ada beberapa jenis struktur komunikasi yang digunakan oleh tim, seperti yang digambarkan dalam gambar berikut ini. Yang dimana struktur tersebut termasuk rantai, roda, dan jaringan semua saluran. Rantai mencerminkan hierarki tradisional dengan komunikasi yang mengalir menuju rantai komando formal, bergerak naik turun rantai dengan cara terpisah. Dalam formasi roda, komunikasi mengalir masuk dan keluar dari tim melalui pemimpin. Rantai dan roda keduanya mengharuskan informasi mengalir ke titik pusat sebelum dapat diteruskan ke orang lain. Materi selanjutnya yaitu 3. Pertimbangan mengenai budaya komunikasi tim. Setiap tim, baik sengaja maupun tidak sengaja, mengembangkan budaya komunikasinya sendiri. Ketika anggota tim berasal dari berbagai tempat di seluruh dunia atau organisasi, budaya tim akan dipengaruhi oleh berbagai pengalaman dan preferensi. Seiring berkembangnya tim, budayanya sendiri pun akan berkembang. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan khusus yang harus ditelusuri oleh tim. Jika diterapkan dengan benar, pertimbangan ini membantu individu dan tim menjadi komunikator lintas budaya yang efektif. Yang pertama, keterbukaan pikiran. Yang kedua, kesadaran diri dalam dinamika komunikasi, satu ke atas atau satu ke bawah. Yang ketiga yaitu jendela johari atau alat untuk meningkatkan kesadaran diri. Yang keempat yaitu meningkatkan kompetensi sebagai komunikator antar budaya, baik di rumah, komunitas sesama ras, agama, atau pertemuan sesama jenis, atau kelompok orientasi seksual. Terdapat perbedaan individu dalam gaya komunikasi, kebutuhan, dan harapan. Di dunia multikultural kita, perbedaan tidak dapat dihindari dan memerlukan tanggapan yang penuh hormat dan bijaksana. Jika Anda ingin menjadi komunikator antar budaya yang efektif dan kompeten, di sini ada beberapa hal untuk meningkatkan kompetensi sebagai komunikator antar budaya. Yaitu, yang pertama model 3C, pola pikir dan perilaku penting yang menyeluruh, menggunakan bahasa Inggris internasional, mendengarkan secara aktif, memilih perilaku nonverbal yang sesuai dengan budaya, menggunakan tangga inferensi dan mempraktekkan penyelidikan dan advokasi, dan yang terakhir yaitu menggunakan umpan balik. Cara memberikan umpan balik secara konstruktif. Yang pertama,
Anda harus mulai dengan memastikan bahwa niat Anda adalah untuk membantu. Yang kedua, jika penerima belum membuat permintaan umpan balik secara langsung, mintalah izin untuk memberikannya masukan. Yang ketiga, jelaskan perilaku orang tersebut dan dampaknya secara spesifik. Yang keempat, apakah umpan balik tersebut bersifat menghargai atau bersifat pengembangan? Tawarkan hanya 1 atau 2 poin. Yang kelima, fokuslah hanya pada perilaku yang dapat diubah. Yang ketujuh, berikan umpan balik mendekati terjadinya perilaku yang Anda bicarakan. Yang kedelapan, bingkai pesan dengan cara yang tidak menghakimi. Dan yang terakhir yaitu gunakan bahasa, nada suara, dan perilaku nonverbal yang sopan dan mendukung komunikasi yang jelas. Cara menerima umpan balik. Ajukan pertanyaan spesifik perilaku untuk memperoleh umpan balik spesifik perilaku. Yang kedua yaitu berpikirlah terbuka dan bernafaslah. Yang ketiga, dengarkan dengan seksama untuk memahami sepenuhnya pesan pembicara. Yang keempat yaitu bila perlu, ajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi komentar pembicara. Yang kelima yaitu tanggapi komentar pembicara dengan ucapan terima kasih atas masukannya yang tidak bersifat defensif. Yang keenam yaitu selain dari diskusi umpan balik, periksa informasi yang diterima. Yang ketujuh yaitu tentukan tindakan yang tepat yang diperlukan berdasarkan umpan balik. Yang terakhir yaitu saat umpan balik dimulai oleh orang lain, Anda dapat memutuskan untuk mendengarkan atau memilih untuk tidak mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Baiklah, itu tadi penjelasan materi dari kelompok 7. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video sampai akhir. Maaf jika masih banyak kekurangan dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.